Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rica Permatahati, mahasiswa Institut Teknologi Kesehatan dan Sains Wiata Husada Samarinda, Prodi S1 Ilmu Keperawatan, TK1A semester 2. Baik, di sini saya ingin menyampaikan materi tentang komunikasi efektif. Pengertian komunikasi. Komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communicatio, yang berarti pemberitahuan atau pertukaran pikiran. Jadi, sekelompok orang yang terlibat dalam komunikasi harus memiliki kesamaan makna. Jika tidak, maka komunikasi tidak dapat berjalan secara langsung. Bila seseorang menyampaikan pesan, pikiran, dan perasaan kepada orang lain, dan orang tersebut mengerti apa yang kita sampaikan, berarti komunikasi berjalan secara langsung. Sebaliknya, jika seseorang berbicara atau mengirim pesan dan tidak ada orang yang mendengarkan atau menerima pesan yang disampaikan tersebut, maka proses komunikasi tidak dapat terjadi. Proses komunikasi. Proses komunikasi merupakan interaksi antara dua orang atau lebih untuk menyampaikan suatu pesan dengan atau tanpa menggunakan media. Proses komunikasi dua arah merupakan proses yang sangat dinamis. Komunikator memberikan pesan, komunikan menerima pesan, dan memberikan respon kembali terhadap komunikator. Menurut Boff dan Thiel, tahun 1995, di dalam bukunya Business Communication Today, proses komunikasi dibagi menjadi 5 fase, yaitu yang pertama, menentukan gagasan atau ide yang ingin disampaikan. Yang kedua, bagaimana ide itu bisa menjadi sebuah pesan. Yang ketiga, cara mengirim pesan tersebut agar dapat diterima oleh si penerima pesan. Yang keempat, menentukan siapa yang menerima pesan. Yang kelima, menerima reaksi dan feedback terhadap pesan yang disampaikan. Nah, di komunikasi ini banyak prosesnya. Proses komunikasi dibagi menjadi 4 tahap, yaitu tahap pertama penyampaian atau sending. Pada tahap ini, yaitu mempunyai peran terbesar adalah mulut atau sistem bicara, di mana organ-organ bicara atau organ artikulasi akan mempengaruhi kejelasan penyampaian suatu pesan. Sebagai contoh nih, orang tua yang sudah tidak mempunyai gigi, maka kata-katanya tuh kan susah dijelaskan. Jadi, bagaimana sih kita bisa menanggapi untuk secara berkomunikasi? Tahap kedua yaitu tahap penangkapan atau receiving. Pada tahap ini, organ anatomi yang berperan adalah mata dan telinga. Kedua organ ini sangat penting dalam proses menangkap suatu pesan. Raut wajah, bahasa tubuh, atau bahasa isyarat lainnya diungkap oleh mata, sedangkan telinga menangkap suara-suara yang ada, baik kata-kata intonasi maupun bunyi yang lain. Kedua panca indera ini bisa saling menguatkan. Mata bisa melihat bahasa nonverbal, sedangkan telinga menangankan bahasa verbal. Yang ketiga, tahap pengertian atau understand. Di dalam tahap pengertian ini, organ anatomi yang mempunyai peran terbesar adalah otak. Seseorang dapat mengartikan pesan yang diterima sesuai dengan kemampuan otaknya. Sebagai contoh, anak kecil dengan kapasitas perkembangan otak yang belum maksimal, maka kemampuan mengartikan pesan juga terbatas. Oleh karena itu, dalam menentukan pesan pada anak kecil menggunakan kata-kata yang sangat sederhana. Yang keempat, tahap penerimaan atau accepting. Pada tahap ini mempunyai peranan sangat penting adalah perasaan atau institusi. Setelah pesan dipengerti dan dipahami, tahap yang terakhir adalah apakah pesan tersebut diterima atau tidak oleh penerimanya, disetujui atau tidak, atau menganggap pesan tersebut tidak penting atau masa bodoh. Pada tahap penerimaan, intuisi individu akan menentukan bagaimana sih respon selanjutnya terhadap pesan tersebut dan sebagai dasar untuk kelanjutan proses komunikasi. Jenis komunikasi. Komunikasi bertujuan untuk interaksi antar manusia baik individu, kelompok, maupun masyarakat. Jenis atau macam komunikasi ada 2, yaitu komunikasi verbal maupun nonverbal. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang dilakukan melalui ucapan lisan, termasuk penggunaan tulisan. Pengiriman informasi atau pesan dalam komunikasi menggunakan simbol-simbol, tetapi simbol-simbol yang didominankan adalah kata-kata. Kata-kata yang digunakan oleh setiap individu dalam komunikasi verbal sangat bervariasi, sesuai kebudayaan, sosial, ekonomi, latar belakang, dan pendidikan.
Ketika memilih kata-kata untuk berbicara atau menulis, pengirim pesan harus mempertimbangkan beberapa kriteria komunikasi yang efektif meliputi: yang pertama, harus sederhana; yang kedua, jelas; yang ketiga, tepat waktu; yang keempat, dapat diterima; dan yang kelima, berarti. Dalam komunikasi verbal, informasi yang disampaikan bersifat faktual, akurat, dan efisien. Yang pertama, roman muka atau ekspresi wajah, gerak, dan sikap. Ekspresi wajah sangat mendukung situasi psikologis individu yang melakukan komunikasi, apakah dalam kondisi marah, senang, sedih, kecewa, peduli, atau perhatian. Kedua, tekanan suara, irama, dan getaran. Suara keras menunjukkan seseorang dalam kondisi marah. Sebaiknya, suara lirih bisa diartikan seseorang sedang tidak berdaya atau dalam kondisi ketakutan untuk bicara keras. Irama dan getaran suara juga menunjukkan komunikasi tersendiri. Seseorang yang berbicara dengan irama yang merdu, enak didengar, akan membuat seseorang nyaman untuk terus mendengarkan. Sebaliknya, jika irama yang meledak-meledak atau cempreng, sangat tidak enak untuk didengarkan dengan sendirinya. Orang akan berusaha untuk segera mengakhiri suatu komunikasi. Yang ketiga, raban atau sentuhan atau touch. Memberikan sentuhan juga memberikan komunikasi nonverbal. Media sentuhan sangat pribadi sifatnya, dan pemahaman antara satu orang dengan lain bisa berbeda. Oleh karena itu, pengguna media harus memperhatikan lokasi sentuhan, persepsi keluarga, nilai-nilai, dan sosial budaya yang dianut. Faktor yang perlu ditimbangkan juga dalam komunikasi nonverbal dengan media sentuhan adalah usia dan jenis kelamin. Beberapa faktor yang mempengaruhi komunikasi antara lain: yang pertama, perkembangan; yang kedua, persepsi; yang ketiga, nilai; yang keempat, sosial budaya; yang kelima, emosi; yang keenam, pengetahuan; yang ketujuh, peran dalam komunikasi, dan tatanan interaksi yang terjadi antara komunikator dan penerima. Dalam membangun komunikasi yang efektif, harus ada proses penyamaan persepsi terlebih dahulu. Baru, kemudian kedua belah pihak dapat mengembangkan substansi komunikasi sesuai tujuan yang diharapkan. Sekian penyampaian materi komunikasi efektif dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.